Selamat datang di channel Herai Bercerita. Tempat di mana kami mengupas isu-isu hangat, menarik, dan inspiratif. Sebelum kita mulai pembahasan tentang perjalanan karir Bang Rano Karno hingga menjadi Wakil Gubernur Jakarta, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Karena di sini, kita selalu punya kisah yang patut disimak. Pendahuluan, Rano Karno, sosok yang dikenal sebagai Bang Dul, telah membawa warna baru ke dunia politik Indonesia. Pada Pilkada DKI Jakarta 2024, ia dan pasangannya, Pramono Anung, berhasil memenangkan kursi kepemimpinan dengan meraih lebih dari 50% suara. Kemenangan ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan politiknya, menandai transformasi dari seorang aktor ikonik menjadi pemimpin yang diharapkan mampu mengatasi tantangan kota megapolitan Jakarta. 1. Perjalanan awal karir Rano Karno. Kisah Rano Karno dimulai dari dunia seni peran. Ia memulai karirnya di industri perfilman sejak usia muda dan meraih popularitas besar melalui sinetron Si Dul Anak Sekolahan. Sebagai aktor, sutradara, dan produser, ia berhasil menyampaikan cerita-cerita yang menyentuh hati masyarakat, terutama kisah kehidupan masyarakat Betawi. Namun, tidak banyak yang menyangka bahwa Bang Dul akan melangkah jauh ke dunia politik. Pada 2008, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan. Langkah ini membuka babak baru dalam hidupnya. Setelah menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang, ia melanjutkan perjalanannya sebagai Gubernur Banten hingga 2017. Pengalamannya di pemerintahan ini menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. 2. Strategi dan kampanye Pilkada Jakarta 2024. Pilgub DKI Jakarta 2024 menjadi ajang kompetisi sengit, melibatkan 3 pasangan calon kuat, Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Pasangan Pramono Rano, nomor urut 3, memanfaatkan strategi kampanye yang inovatif. Mereka fokus pada isu-isu yang dekat dengan masyarakat, seperti penanganan banjir secara komprehensif melalui sistem drainase pintar, transportasi umum berbasis energi bersih, seperti pengembangan bus listrik dan jalur sepeda. Revitalisasi budaya Betawi untuk menjaga identitas Jakarta. Tidak hanya itu, kampanye mereka memanfaatkan media sosial secara masif untuk menjangkau generasi muda. Rano Karno, dengan karismanya yang sudah terbangun di layar kaca, berhasil merangkul hati masyarakat Jakarta, khususnya warga Betawi. 3. Tantangan yang menanti di Balai Kota. Sebagai Wakil Gubernur, Rano Karno tidak hanya akan berhadapan dengan isu klasik seperti banjir dan kemacetan. Masalah polusi udara, keterbatasan ruang hijau, dan urbanisasi yang tak terkendali menjadi agenda besar lainnya. Polusi udara, Jakarta menghadapi tingkat polusi yang tinggi. Rano dan Pramono berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui kebijakan transportasi hijau. Kesenjangan sosial, wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara membutuhkan perhatian khusus untuk memperbaiki akses layanan kesehatan dan pendidikan. Transformasi digital, mereka berencana mendorong penggunaan teknologi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. 4. Dukungan budaya dan komunitas lokal. Salah satu keunikan Rano Karno adalah komitmennya pada budaya Betawi. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya melestarikan tradisi sebagai bagian dari identitas Jakarta. Program revitalisasi budaya lokal, seperti mendukung seni lenong dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal, akan menjadi salah satu prioritas. 5. Reaksi publik dan harapan untuk masa depan. Kemenangan Rano Karno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 mendapatkan beragam reaksi. Banyak yang optimis bahwa kolaborasi antara Pramono, politisi senior, dan Rano Karno, figur budaya yang dekat dengan masyarakat, dapat membawa perubahan positif. Namun, skeptisisme tetap ada, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi Jakarta. Kesimpulan, perjalanan Rano Karno dari dunia seni ke panggung politik menunjukkan dedikasinya untuk berkontribusi pada masyarakat. Sebagai Wakil Gubernur, ia diharapkan tidak hanya menjadi simbol budaya Betawi, tetapi juga pemimpin yang mampu mewujudkan visi Jakarta sebagai kota modern dan inklusif. Perjalanan ini baru dimulai, dan masyarakat Jakarta menantikan aksi nyata dari Bang Dul dan Pramono Anung di Balai Kota. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.
Jika Anda suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Herai Bercerita. Mari bersama-sama mendukung pemimpin yang membawa perubahan untuk Jakarta. Sampai jumpa di video berikutnya.